Bab 401/399 Permaisuri Bulan Suyun. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiaowu penulis, Saus Abadi. Plus mematikan mengatur ulang. Wow, apakah ini kekaisaran matahari bulan? Xiaowu tidak dapat menahan diri untuk berteriak ketika dia melihat berbagai pemandu jiwa yang menyala seperti neon. Di pelabuhan acak kekaisaran matahari bulan ini, terlepas dari jumlah pemandu jiwa atau jumlah rumah, ia telah melampaui Xingluo dan ibu kota Kaisar Tiandou, dan mereka pasti kagum. Rumah mereka sangat tinggi, pasti sangat keren untuk tinggal di lantai atas dan meniup rambutmu. Ning Rongrong dan Sueke juga mengangguk. Bahkan jika sekte kaca berlapis kibau dan kastil istana hanya 6 lantai, itu terlihat sedikit terhalang di sini. Hehe, Saudari KR, Saudari Rongrong. Lan Jinger menjelaskan sambil tersenyum, karena kekaisaran matahari bulan kita pandai menggunakan perangkat pemandu jiwa, terlepas dari konstruksi, transportasi, dan navigasi. Kekaisaran bulan yang makmur tampaknya lebih baik daripada benua Dou Anda. Sueke dan Ning Rongrong mengangguk pada saat yang sama. Rongrong, KR, apakah kamu juga ingin tinggal di rumah yang begitu tinggi? Cukin bertanya dengan tenang. Tentu saja tidak ada gelombang di hati Cukin. Kehidupan sebelumnya adalah era sains dan teknologi yang makmur, belum lagi lebih dari selusin lantai, ratusan lantai bangunan. Ya, Sueke dan Ning Rongrong berkata serempak. Salah satunya adalah seorang putri dari Kekaisaran Surga Dou, dan yang lainnya adalah seorang putri dari Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun. Mereka terlahir mulia dan tidak pernah ingin kalah dari orang lain. Pikirkanlah, Cukin tersenyum riang, hahaha. Cukin, percaya atau tidak, aku akan mencakarmu. Sueke berkata dengan marah. Ya, apakah kamu masih ingin menyentuh 2 potong roti wanita tuaku? Ning Rongrong juga mengikuti dengan marah. Petik 2 petik 2. Gadis-gadis itu terdiam, terkejut dengan kata-kata Ning Rongrong. Maaf, aku mengatakan sesuatu yang salah. Ning Rongrong menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan segera berkata sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Ning Rongrong yang kuat, Cukin tidak punya pilihan selain tersenyum. Baiklah, Rongrong, KR, kali ini aku akan kembali dari Kekaisaran Matahari Bulan. Aku berjanji padamu bahwa Jinger dan Huanger akan membimbing keterampilan jiwa mereka, bawa ke benua Douluo, ayo pergi. Bagus, Ning Rongrong dan Sueke menjawab dengan gembira. Lan Jinger dan Long Phoenix juga tersenyum. Cukin adalah orang favorit mereka. Belum lagi teknik bimbingan jiwa. Apa gunanya seluruh kultus Roh Kudus pindah kembali ke benua Douluo? Di laut, itu adalah armada di bawah mahkota guru besar Kekaisaran Matahari Bulan, pemimpin Roh Kudus Naga Phoenix Douluo. Pada saat ini, ada ledakan kata-kata dari pemandu jiwa penguat suara di pantai. Tepat sekali, suara Long Phoenix dikirim dengan kekuatan jiwa. Oke, buka gerbang besi. Pelabuhan ini terhubung dengan tembok kota yang tinggi di kedua sisinya, dan di tengahnya terdapat gerbang baja rangkap 3. Saat suara itu jatuh, gerbang baja rangkap 3 itu terangkat bersamaan, dan suara gemuruh mesin dan roda gigi bergema di seluruh laut. Setelah itu, kapal perang emas Chu dan Qin berlayar ke pelabuhan dan tiba di tepi pantai. Long Huang, Cukin dan yang lainnya, turun dari kapal perang, dan melaju menuju mobil yang ditarik oleh raksasa berusia 10.000 tahun itu. Selamat datang Tuan Besar untuk kembali ke rumah. Dalam sekejap, semua prajurit Kekaisaran Matahari Bulan berteriak bersama. Segera, Cukin, Long Huang, Lan Jinger dan para tetua Roh Kudus datang ke depan mobil. Para tetua sekte Roh Kudus tiba-tiba berlutut, sementara Lan Jinger dan Long Phoenix sedikit membungkuk dan berkata, "Lihat permaisuri." Segera, sesosok tubuh yang cantik keluar dari mobil. Wanita ini, berusia sekitar 27 atau 28 tahun, memiliki sepasang alis dan mata yang indah, bibir merah dan hidung yang indah. Dia terlihat sangat cantik. Tahi lalat kecil di sudut matanya seperti sentuhan akhir, menyampaikan kecantikannya ke tingkat yang tinggi. Dengan kata lain, kecantikan negara, kecantikan dunia, bukanlah sesuatu yang berlebihan. Kecantikannya adalah kecantikan alami, kulit halus dan putih, memantulkan cahaya redup. Saat ini, dia mengenakan jubah naga emas dan mahkota emas dengan 9 lengkungan di kepalanya. Jubah naga emas itu sangat longgar, tetapi tetap tidak bisa menyembunyikan sosok sempurna yang akan muncul. Bahkan melalui gaun longgar berlapis-lapis,
bokong bulat besar dan puncak raksasa yang bergolak begitu mudah. Pada saat yang sama, di bawah jubah naga ada semacam belahan, sepasang kaki yang indah seperti batu giok es, ramping dan lembut. Licin, dengan jelas dipadukan dengan sepatu bot hak tinggi emas murni. Untuk mengatakan bahwa fitur yang paling menonjol dari permaisuri adalah matanya, menunjukkan warna emas samar, seperti permata emas, jernih dan cerah. Namun, di mata ini, selalu ada dingin dan keagungan, yang membuatnya menunjukkan semacam temperamen raja. Orang ini adalah satu-satunya kaisar wanita dalam sejarah kekaisaran matahari bulan, Su Xiyun. Pada saat ini, mata Chu Qin memutih. Orang lain mungkin hanya menghargai kecantikan luar kaisar wanita itu, dan Chu Qin melihatnya dengan sangat teliti di dalam. Kaisar wanita ini benar-benar memancarkan napas met dan indah dari dalam keluar. Berani. Pada saat ini, seorang jenderal wanita di sebelah permaisuri memperhatikan Chu Qin. Siapa kamu? Niat yang buruk. Tidak apa-apa untuk tidak mengatakan bahwa pemain wanita itu, begitu katanya, Su Xiyun dengan cepat memperhatikan keberadaan Chu Qin. Pada saat ini, Rao adalah permaisuri yang telah membaca banyak orang, dan matanya yang indah memadat. Baik temperamen Chu Qin, penampilan, atau pesona unik yang terpancar dari gerakannya, itu sangat nyaman, bahkan memabukkan. Kamu, berlututlah untukku dan minta maaf kepada Chu Qin. Sebelum Chu Qin berbicara, Long Huang menunjuk jenderal wanita tepat di depan Su Xiyun. Semua pejabat kekaisaran matahari bulan yang hadir akan terkejut. Pada hari kerja, Long dan Phoenix, yang selalu mudah didekati, akan sangat tidak tahu malu bagi para jenderal wanita. Ekspresi pemain wanita itu berubah di tempat, dan dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke Su Xiyun, yang hanya menjawab dengan tatapan acuh tak acuh, cepatlah, tolong minta maaf kepada tamu terhormat guru nasional. Pada saat yang sama, Su Xiyun berpikir dalam hatinya, mengapa naga Phoenix begitu marah. Long Huang dan dia adalah guru dan teman. Posisi naga Phoenix hampir sama dengannya di kekaisaran matahari bulan. Yang satu adalah Kaisar Agung Kekaisaran Matahari Bulan, dan yang lainnya adalah pemimpin Kekaisaran Matahari Bulan, Alam Master Jiwa, dan Alam Guru Jiwa. Guru nasional tidak lebih dari sekadar nama. Pada saat yang sama, Su Xiyun berpikir, Chu Qin, siapa sebenarnya dia? Kelihatannya sangat muda, tetapi Long Phoenix sangat mengkhawatirkannya. Setelah mendengar ini, jenderal wanita itu segera berlutut di lutut Chu Qin dan berkata, maaf, tuanku, saya tidak punya mata dan telah menyinggung Anda. Mereka yang tidak tahu tidak bersalah, bangun. Chu Qin tersenyum sangat sopan. Dia tidak perlu melakukannya, mempermalukan seorang wanita yang tidak pernah saling kenal. Pemain wanita itu baru saja bangun dengan gemetar. Naga Phoenix, ini, Su Xiyun menatap Chu Qin dan menanyakan keraguan semua orang. Dia adalah aku. Long Huang berhenti sejenak dan berkata, wakil master baru dari kultus Roh Kudus. Apa? Su Xiyun dan para jenderal bahkan lebih terkejut ketika mereka mendengar ini. Tahukah kamu, para tetua sekte Roh Kudus semuanya bergelar asli, tetua kedua Sumi, dan bahkan Super Douluo tingkat 98, Chu Qin benar-benar dapat langsung naik ke posisi wakil pemimpin. Aku, orangnya Huanger. Pada saat ini, Chu Qin tersenyum tipis, berjalan ke sisi Long Huang, dan memeluk pinggangnya. Ini bahkan lebih bodoh bagi semua orang. Ah! Benarkah? Su Xiyun sedikit terkejut. Ya, Long Huang tersenyum balik. Karena Chu Qin telah mengakuinya, mengapa dia tidak berani mengakuinya? Banyak pria yang iri, cemburu, dan benci saat ini. Kecantikan yang tak tertandingi dan kekuatan yang tak tertandingi seperti Long Huang, benar-benar hancur oleh wajah putih kecil seperti Chu Qin. Permaisuri. Chu Qin kemudian menatap Su Xiyun dan berkata, aku tidak akan banyak bicara, adikmu, Putri Yi Chen, menghilang di hutan mata jahat, di mana itu? Lembah Rosemary, jawab Su Xiyun. Karena itu adalah pria Long dan Phoenix, Su Xiyun tentu saja tidak berani mengabaikannya. Huanger, apakah kamu tahu di mana lembah Rosemary? Chu Qin menoleh ke Long Huang Dao. Tahu, Long Huang mengangguk dan berkata, bagus sekali, kalau begitu mari kita langsung pergi ke Rosedale. Chu Qin mengangguk, istrinya masih marah pada Rosedale, dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu di sini. Bagus, Long Huang mengangguk. Setelah itu, Chu Qin tidak peduli dengan Su Xiyun. Di bawah kendali pikirannya, pesawat udara emas yang awalnya mengambang di atas air memiliki sayap di kedua sisinya. Segera setelah itu,
di tengah keterkejutan mata semua orang, pesawat udara emas itu perlahan melayang ke langit. Long Phoenix, apakah kamu butuh bantuanku? Tanya Su Xiyun. Tidak perlu. Long Huang menggelengkan kepalanya, permaisuri, dengan Chu dan Qin di sini, tunggu kami menang. Su Xiyun mengerutkan kening dan menatap Chu Qin dengan heran. Siapa pria di depannya? Gu Yu, Sumi, kalian kembali ke markas besar gereja Roh Kudus dulu. Ayo pergi ke Rosdale dulu. Segera, Lan Jinger menoleh ke Gu Yu dan Sumi. Ya, para tetua sekte Roh Kudus berkata serempak. Selanjutnya, pemandangan yang lebih mengejutkan muncul. Chu Qin, Long Huang, Lan Jinger, Qian Renshui, Xiao Hu dan yang lainnya semuanya melebarkan sayap mereka dan langsung menaiki pesawat udara emas itu. Yang mulia, tepat setelah rombongan Chu dan Qin menaiki pesawat, di samping Su Xiyun, seorang lelaki tua dengan warna rambut yang sama berbisik di sampingnya. Ada apa, pendeta tinggi? Tanya Su Xiyun. Tangan lelaki tua itu mengeluarkan bola kristal yang retak. Bukankah ini alat pengukur kekuatan jiwa, mengapa retak? Kata Su Xiyun dengan heran. Ini dipecah oleh pacar yang baru saja menguji Lord Dragon Phoenix. Yang mulia, kekuatan jiwa orang ini tidak terduga. Orang tua itu dapat menjamin bahwa dia tidak akan pernah berada di bawah Lord Dragon Phoenix. Seru lelaki tua itu. Apa, Su Xiyun? Matanya yang indah memadat, dan dia jatuh ke dalam keterkejutan yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, Chu Qin dan yang lainnya mengambil kapal perang emas, melintasi gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya, dan tibalah mereka di sebuah hutan yang sangat luas. Hutan ini sangat luas sehingga tidak terlihat ujungnya dari ketinggian. Pada saat yang sama, aku dapat mendengar raungan binatang buas aneh yang tak terhitung jumlahnya keluar dari hutan, dan bahkan ada binatang roh terbang yang lebih kuat yang tidak dapat disebutkan namanya, berkeliaran di atas hutan. Namun, setelah melihat kapal perang emas Chu Qin, semua binatang roh terbang ini terkejut dan terjun ke dalam hutan. Hutan ini sangat besar, hampir sama dengan hutan Stardog, kata Xiao Wu, dengan ekspresi terkejut. Ya, pada saat yang sama, aku tidak pernah bermimpi bahwa akan ada tanah seluas itu di luar benua Douro. Sueke mengikuti. Xiao Hu dan yang lainnya bukanlah Chu Qin, mereka tidak tahu keberadaan benua matahari bulan, dan mereka sangat ingin tahu tentang semua hal baru ini. Huanger, Jinger, ini hutan mata jahat, kan? Chu Qin tersenyum sedikit sambil melihat hutan di bawah. Ya, naga Phoenix mengangguk, hutan mata jahat adalah tempat berkumpulnya binatang jiwa terbesar di kekaisaran matahari bulan. Binatang jiwa di sini telah lama diperintah oleh binatang jiwa yang disebut tiran mata jahat, jadi itu disebut hutan mata jahat. Tiran mata jahat, Qian Renshui, Huliena, dan yang lainnya penuh rasa ingin tahu tentang nama binatang jiwa aneh ini. Ya, tiran mata jahat adalah binatang jiwa tipe roh yang sangat kuat. Lan Jinger berkata, mereka pandai menciptakan ilusi spiritual, membingungkan, dan menyerang lawan. Aku menduga bahwa setelah Yi Chen menghilang, tiran mata jahat tidak dapat melarikan diri. Jinger, di mana lembah roh semari itu? Tanya Chu Qin. Di sebuah lembah yang tidak jauh dari pusat hutan mata jahat. Jawab Lan Jinger. Chu Qin, haruskah kita pergi langsung? Tanya Long Huang. Tentu saja akan langsung. Mungkinkah kita masih takut tidak akan terjadi apa-apa? Chu Qin tersenyum tipis. Bagus. Long Huang mengangguk. Di bawah bimbingan naga Phoenix, kapal perang emas terus berlayar menuju kedalaman hutan mata jahat. Dapat dilihat bahwa di sini, langit di atas hutan tidak lagi semurni dan setransparan itu, ditutupi oleh berbagai kabut, dan tidak mungkin untuk melihat situasi di bawah. Khususnya, di atas sebuah lembah, kabut di sana sangat pekat, seperti awan hitam tebal yang menumpuk di sana, sangat misterius dan aneh. Chu Qin, di sana ada lembah Rosedi, kata Long Huang, menunjuk ke lembah di bawah awan gelap. Oke, Daier, Jiner, siap mendarat. Perintah Chu Qin. Bagus. Lin Dai dan Su Jin, yang bertugas memanipulasi kapal perang emas, menjawab pada saat yang sama. Chu Qin, lembah roh semari sudah menjadi pusat hutan mata jahat. Lan Jinger memerintahkan, sekte roh kudus tingkat tinggi kita jarang datang mendekat ke sini, kita harus berhati-hati. Tentu saja, Lan Jinger tidak akan khawatir tentang Chu Qin. Yang dia khawatirkan adalah saudara perempuan seperti Xiao Wu. Jika binatang buas yang kuat menyerang mereka dan menyakiti mereka, Chu Qin akan sedih lagi. Dia Lan Jinger akan mengikuti sakit hatinya juga. Jangan khawatir,
Chukin tersenyum tipis. Penguasa tiran bermata jahat dari hutan mata jahat, dia tidak akan memperhatikannya, dan dia masih memperhitungkan ini. Raungan. Pada saat ini, raungan binatang buas yang kuat terdengar. Saya melihat seekor naga hitam besar terbang keluar dari pusat hutan mata jahat dan mencegat di depan kapal perang emas. Raungan. Naga hitam itu tidak dapat mengucapkan kata-kata manusia, tetapi ia menggetarkan sayap raksasanya dan menyemprotkan api dari mulutnya, seolah-olah memperingatkan Chukin dan yang lainnya untuk tidak mendekat. Naga hitam di hutan mata jahat ini bermata sangat pendek. Zijilah yang berbicara, Chukin, aku akan membersihkannya. Bagus, Chukin mengangguk. Namun, Ziji belum bergerak, tetapi melihat tembakan laser yang kuat dari kapal perang emas. Laser itu dengan cepat menembus tubuh naga hitam dan membunuhnya di tempat. Chukin dan Ziji sedikit terkejut, mereka menoleh untuk melihat, dan melihat Wang Qiwer memanipulasi artileri pemandu jiwa dari kapal perang emas. Sinar pemandu jiwa tadi tidak diragukan lagi ditembakkan oleh Wang Qiwer. Maaf, Saudara Chukin, Saudari Ziji, saya sudah lama ingin bermain dengan meriam ini. Wang Qiwer tersenyum kembali. Tidak apa-apa, kamu bisa bermain, kata Chukin sambil tersenyum. Kalau begitu Chukin, aku juga ingin bermain. Bai Siu-Siu mengikuti, berkata, dia juga berjalan ke sisi meriam pemandu jiwa. Aku juga mau, Ning Rongrong dan Ye Lingling berkata bersamaan. Jika Bai Siu-Siu dan Wang Qiwer seperti anak kecil, maka Ye Lingling dan Ning Rongrong hanya ingin merasakan sensasi menyerang seorang Master Roh. Tapi, kamu tidak lagi memiliki lawan. Chukin tersenyum tipis. Apa pentingnya itu? Bai Siu-Siu berkata, mengarahkan meriam jiwa ke suatu tempat di hutan mata jahat sesuka hati, dan langsung meledakkannya. Meriam pemandu jiwa di kapal perang emas sudah sangat kuat. Di bawah restu Bai Siu-Siu, binatang buas jiwa berusia 100.000 tahun, kekuatannya tidak kurang dari pukulan penuh Super Douluo tingkat 96. Saya melihat bahwa, dalam sekejap, meriam pemandu jiwa meledak di tengah hutan. Setelah semburan cahaya misterius yang dahsyat, hutan itu hancur dan sebuah lubang hitam besar tertinggal di sana. Kakak Siu-Siu sangat menakjubkan, aku tidak bisa ketinggalan. Wang Qiwer mengikuti dengan terkejut. Qiwer, ini adalah pusat hutan mata jahat. Kamu tidak boleh terlalu mencolok. Lan Jinger berkecil hati. Tidak masalah, Jinger. Chukin berkata, biarkan mereka membuat masalah. Semakin hebat masalahnya, semakin baik. Ah, Long Huang dan Lan Jinger sedikit terkejut. Chukin tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tujuan gerakannya adalah untuk menarik perhatian binatang buas jiwa yang kuat dari seluruh hutan mata jahat, sehingga mereka dapat tersapu, sehingga tingkat bahaya Putri Chen juga akan sangat berkurang. Kedua, tujuan terbesarnya adalah untuk menarik keluar penguasa hutan mata jahat. Setelah mendapatkan izin Chukin, Wang Qiwer menjadi lebih tidak bermoral. Namun, Wang Qiwer hendak melepaskan meriam pemandu jiwa, dan melihat sekelompok sinar cahaya merah melonjak keluar dari hutan mata jahat terlebih dahulu. Tepat sekali. Wang Qiwer melihat sinar laser ini, dan tidak terkejut, dia mengarahkan jiwanya ke meriam dan langsung mempersiapkannya. Boom! Detik berikutnya, laser pemandu jiwa Wang Qiwer bertabrakan dengan keras dengan cahaya merah misterius itu. Namun, dalam sekejap, laser pemandu jiwa Wang Qiwer benar-benar hancur oleh cahaya merah. Cahaya merah itu melesat ke kapal perang emas tanpa henti. Melihat pemandangan ini, Raja Paus Iblis dari Laut Dalam memimpin. Dia tahu bahwa di seluruh kapal perang, dia memiliki status terendah. Jika dia tidak bergerak, siapa yang akan bergerak? Aku melihat bahwa Raja Paus Iblis Laut Dalam memadatkan lubang hitam dan melesat lewat, dan dalam sekejap sinar lampu merah yang awalnya ditembakkan ke kapal perang emas itu tertelan habis. Seketika, lubang hitam itu melesat ke kedalaman hutan dengan kekuatan besar. Makhluk-makhluk di hutan, merasakan kekuatan pencegah lubang hitam, tidak berani bertarung keras, tetapi menghindari serangan lubang hitam, melompat, dan datang ke langit di atas hutan. Pada saat ini, semua orang akhirnya melihat penampilan aslinya. Itu adalah bola mata besar berukuran lebih dari 100 meter. Bola mata itu tampak berwarna merah tua yang mengerikan. Di sekitar bola mata, ditutupi tentakel seperti gurita. Dapat digambarkan sebagai sesuatu yang jelek. Chukin dengan cepat menentukan identitasnya berdasarkan penampilannya. Dia adalah seorang tiran bermata jahat, tetapi dia bukanlah tuannya. 100.000 tahun tiran bermata jahat.
Long Huang dan Lan Jinger juga terkejut. Wow, apakah kita sangat beruntung. Kita bertemu dengan binatang jiwa 100.000 tahun segera setelah kita tiba. Wang Qiwer berkata dengan sangat gembira. Qiwer, Xiu Xiu, Xiao Wu, Suer, apakah ada di antara kalian yang membutuhkan cincin roh? Tanya Chu Qin. Gadis-gadis itu menggelengkan kepala, kebanyakan dari mereka memiliki cincin roh pemberian dewa, dan mereka tidak membutuhkan cincin roh 100.000 tahun. Lupakan saja, lalu ambil tulang jiwanya. Chu Qin menghela nafas sedikit. Sebenarnya, Chu Qin, kita bisa menangkapnya, kata Lan Jinger sambil tersenyum. Hah, bagaimana cara menangkapnya? Chu Qin bertanya dengan sedikit penasaran. Gunakan ini, kata Lan Jinger, mengeluarkan kotak logam persegi dari wadah pemandu jiwa. Apa ini? Chu Qin dan para wanita bertanya dengan ragu. Ini disebut platform dewa yang dianugerahkan. Lan Jinger menjawab, itu adalah panduan jiwa tingkat 9 pertama yang telah aku kembangkan. Ia memiliki kemampuan untuk menyegel binatang buas jiwa yang kuat. Aku ingin menyegel binatang buas jiwa 100.000 tahun, masalah. Petik 2, itu bagus. Chu Qin mengangguk. Tiran mata jahat itu tidak mendengar Chu Qin dan yang lainnya berbicara. Dia berkata dengan acuh tak acuh, siapa kamu, berani menerobos wilayah Kaisar Jahat? Kaisar Jahat apa? Bukankah itu hanya kura-kura dengan kepala menyusut yang bersembunyi di gua bawah tanah dan tidak berani keluar? Chu Qin sengaja mencibir. Berani? Membenci Kaisar Jahat. Tiran mata jahat itu mencibir, aku pikir kamu mencari kematian. Mencari kematian? Chu Qin tersenyum menghina, Jinger, raih kesempatan itu, jangan biarkan ia lari. Bagus, kata Lan Jinger dengan percaya diri. Wah, kamu masih tidak berani melakukannya. Mendengar kata-kata Chu Qin yang meremehkan, tiran mata jahat itu sedikit takut. Hancurkan cahaya kematian. Begitu tiran mata jahat itu melakukan gerakan ini, matanya berubah dari merah tua menjadi warna hitam pekat, dan segera seberkas cahaya kuat keluar dari bola matanya. Chu Qin, biarkan aku melakukan trik ini. Zijilah yang berbicara. Heilong baru saja dibunuh oleh Bai Xiu Xiu. Dia tidak memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan. Dia sedikit tidak senang. Sekarang ada satu lagi yang akan mati, dia tentu saja tidak bisa membiarkannya begitu saja. Oke, Chu Qin tersenyum dan mengangguk. Setelah mendapatkan izin Chu Qin, telapak tangan lembut Ziji dari lengan lotus berubah menjadi cakar naga lengan naga Senhan. Aku melihat bahwa Ziji menangkapnya 2 kali di udara, dan api raksasa berbentuk X sedang menghadapi kehancuran dan kematian tiran mata jahat. Tidak peduli seberapa kuat tiran mata jahat itu hanya dapat bernilai 100.000 tahun kultivasi, dan Ziji memiliki 200.000 tahun kultivasi, belum lagi, itu adalah garis keturunan Raja Naga yang paling arogan, ditambah makna mendalam yang telah diberikan Bu Yuena kepadanya selama bertahun-tahun. Ziji hari ini memilih binatang buas berusia 300.000 tahun. Oleh karena itu, kedua belah pihak hanya saling berhadapan selama beberapa napas, dan bayangan cakar Ziji adalah kehancuran yang menghancurkan tiran mata jahat itu. Kamu juga binatang buas jiwa. Merasakan napas binatang buas jiwa yang kuat yang ditunjukkan oleh Ziji dan tanda cakar X dari pemadaman, bola mata besar tiran mata jahat itu mengembun. Aku tahu sekarang, sudah terlambat. Mulut Ziji miring. Namun, yang tidak terduga adalah bahwa jejak cakar berbentuk X Ziji menyerang tiran mata jahat itu dan tidak melukainya. Sebaliknya, benda itu seperti menabrak massa udara dan langsung melewatinya. Ternyata benda itu adalah tiruan dari tiran mata jahat. Apa? Ziji mengerutkan kening. Bukan hanya Ziji, tetapi Yuji, Biji, Bai Yingying, dan Lan Jinger juga mengerutkan kening, dan mereka tidak menyadari bahwa benda itu hanyalah tiruan dari tiran mata jahat. Asi, hati-hati di atas. Hanya Chu Qin dan Long Huang dengan mata ilusi yang terlihat, tetapi yang terakhir tidak menggunakan mata ilusi, sementara yang pertama tersenyum. Ringan dan mengingatkan, benar saja, Ziji dan semua orang mendongak dan melihat tiran mata jahat, yang muncul tinggi di langit. Berani membingungkan nona tuaku. Ziji mencibir, pergilah ke neraka. Begitu kata-kata Ziji jatuh, wajah naga misterius muncul di wajahnya, dan segera api ungu menyembur keluar dari mulut naga itu, yang merupakan mulut Ziji. Kurasa tidak ada naga hitam di wilayah Kaisar Jahat. Tiran bermata jahat itu mencibir, dan tepat di atas bola matanya, lingkaran cahaya ungu meledak. Segera, di hutan,
gelombang cahaya ungu identik yang tak terhitung jumlahnya muncul, seolah-olah menanggapi panggilan tiran bermata jahat itu. Ups, begitu banyak tiran bermata jahat. Melihat ribuan tiran bermata jahat itu, Lan Jinger mengerutkan kening dan pupil Ziji menyusut. Hanya Chukin yang masih tampak tenang, karena dia tidak pernah menganggap para tiran bermata jahat ini sebagai lawan di matanya. Binatang roh ini tidak lebih dari cincin roh yang mengambang. Tujuan sebenarnya dari Chu dan Qin adalah agar pemimpin mereka memiliki kekuatan yang sebanding dengan surga kaisar, dan penguasa tiran mata jahat yang menempati urutan kedua di antara 10 binatang paling ganas dalam karya aslinya. Memikirkan hal ini, Chu Qin memejamkan matanya sedikit, lalu tiba-tiba membuka mata Dewa Ilusi, mencari informasi tentang penguasa tiran mata jahat. Akhirnya, dia menangkap aura binatang roh yang sangat kuat di lembah Rosemary, dan Chu Qin yakin bahwa itu tidak diragukan lagi adalah penguasa tiran. Detik berikutnya, di samping Chu Qin, Sudaji, Flame Lingji, Azure Dragon, Sword Girl muncul pada saat yang sama. Daji, Lingji, Qinger, Xiao Jian. Chu Qin tersenyum tipis, aku serahkan padamu di sini, dan kamu harus melindungi keselamatan masing-masing saudara perempuanmu. Ya, Sudaji 4 orang menjawab serempak. Setelah itu, Chu Qin berkata kepada naga dan burung phoenix di samping, Huanger, ikut aku. Naga dan burung phoenix di samping sedikit terkejut, tetapi dengan cepat mengangguk dan berkata, oke. Aku juga ingin pergi. Bai Xiu-Xiu segera berteriak, Xiu-Xiu, ini terlalu berbahaya. Tetaplah bersama Daji dan yang lainnya. Chu Qin tersenyum dan menolak. Segera setelah itu, Chu Qin membawa naga dan burung phoenix ke dalam Streamer dan bergegas ke kedalaman lembah Rosdale. Pada saat yang sama, para tiran mata jahat di hutan semuanya terkejut, dan monster bola mata besar mengosongkan, mengelilingi para tiran mata jahat 100.000 tahun. Pada saat ini, tiran 100.000 tahun melihat gerakan Chu Qin dan Long Huang, dia terkejut dan berkata, ada posisi kaisar jahat, cepat, hentikan mereka. Namun, mereka belum bertindak. Mereka melihat Sudaji, Raja Paus Iblis Laut Dalam, Flame Lingji, Lan Jinger, Ziji, Yuji, Mei Wu, Ayin, Liu Erlong, dan Bai Yingying, yang telah mencegat mereka di depan mereka. Di antara mereka Sudaji mencibir, kalian, mari kita khawatirkan keamanan kalian sendiri terlebih dahulu. Tiran mata jahat dan pembangkit tenaga listrik yang dipimpin oleh Sudaji bertempur dengan sengit. Tentu saja, para tiran mata jahat ini sama sekali bukan Sudaji dan lawan mereka, tetapi mereka lebih baik dari mereka. Chu Qin tidak perlu khawatir tentang Xiao Wuqian Renshui dan yang lainnya di medan perang. Ada 3 eksistensi tingkat Douluo yang tak tertandingi seperti Sudajian Lingji Deep Sea Demon Well King. Para tiran mata jahat itu sama sekali bukan lawan mereka. Chu Qin, apa yang kita lakukan di sini? Telapak tangan Long Huang dipegang oleh Chu Qin, nyaman dan nyaman, tetapi dia tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya, mungkinkah kau menemukan jejak Yi Chen? Chu Qin menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu lokasi Yi Chen untuk saat ini, tetapi kau mungkin telah kehilangan. Tengkorak rohmu, maksudmu, tengkorak roh berusia 600.000 tahun. Kata naga Phoenix dengan heran. Ya, Chu Qin mengangguk. Saat mereka berbicara, mereka telah tiba di lembah Rosemary, di atas gunung berapi. Gunung berapi ini adalah gunung berapi yang sudah punah, tetapi masih ada api panas yang muncul dari kawah dari waktu ke waktu, tetapi cakupan dan jumlahnya kecil, dan tidak ada ancaman bagi penyelesaian di sekitarnya. Hei, Chu Qin, di gunung berapi ini, seseorang tampaknya dapat merasakan fluktuasi kekuatan roh yang kuat, apakah itu? Mendekati ke sini, naga Phoenix akhirnya merasakan aura yang kuat itu. Sepertinya tidak, pasti begitu. Chu Qin tersenyum acuh tak acuh, Huanger, cobalah dan buka mata Dewa Ilusi. Jika kamu tidak memberitahuku, aku lupa. Long Huang bereaksi, dan mata vertikal di antara dahinya yang cantik terbuka. Di bawah kekuatan penetrasi yang kuat dari mata Dewa Ilusi, naga Phoenix akhirnya melihat kebenaran di gunung berapi itu. Aku melihat bahwa tiran mata jahat yang sangat besar melayang di atas lava. Tubuhnya lebih dari 300 meter panjangnya, dan tentakelnya telah mencapai lebih dari 500 meter. Begitu besar, begitu tebal, Long Phoenix tidak melihatnya, dan terkejut ketika melihatnya. Chu Qin, apakah itu benar-benar binatang buas berusia 600.000 tahun? Jika benar atau tidak, kamu akan tahu jika kamu mencobanya. Chu Qin tersenyum tipis.
Begitu kata-kata Chukin jatuh, tubuhnya ditutupi oleh guntur dan kilat ungu, dan pada saat yang sama, di langit, juga ada awan gelap, guntur dan kilat mengamuk. Segera, di bawah kendali Chukin, petir di langit menghantam langsung ke arah kawah. Tertawa, merasakan guntur dan kilat umum, penguasa tiran mata jahat itu tiba-tiba marah, membuka matanya yang besar, dan segera tubuhnya bergerak, api panas di bawah kendalinya, menghadapi guntur dan kilat yang jatuh dari langit. Guntur dan api bertabrakan dengan keras pada saat ini. Dalam sekejap, seluruh gunung berapi berguncang dengan gemuruh, dan kawah itu memiliki kecenderungan untuk terbelah. Batu-batu yang menggelinding jatuh ke dalam lava cair dan berubah menjadi ketiadaan. Pada saat yang sama, penguasa tiran mata jahat perlahan-lahan naik dari gunung berapi ke langit di atas gunung berapi. Matanya yang menakutkan tertuju pada provokator itu. Chukin dan Long Huang dengan dingin melontarkan kata-kata manusia, "Manusia, mengapa repot-repot Ben Slip?" "Tidak, aku ingin menanyakan sesuatu padamu," jawab Chukin dengan tenang. "Ada apa?" Tuan tiran mata jahat bertanya dengan dingin. "Belum lama ini, di lembah Rosemary ini, 2 manusia hilang, kau tahu?" tanya Chukin. Tidak ada komentar. Tuan tiran mata jahat tersenyum menghina. "Aku tidak berharap kamu mengatakannya dengan begitu sederhana." Chukin tersenyum dingin, "Tapi tidak masalah, kamu akan mengatakannya." "Hahaha," Raja Tiran Mata Jahat mencibir, "ini lelucon terbaik yang pernah didengar Kaisar ini sejauh ini." 2 manusia juga berkhayal untuk menantang Kaisar. Siapakah penguasa tiran mata jahat itu? Binatang jiwa terkuat benua matahari bulan dapat dikatakan bahkan lebih sombong daripada Ditian. Lagi pula, di kepala Ditian, ada juga Gu Yuena, penguasa tiran mata jahat, tetapi penguasa hutan mata jahat yang sebenarnya. "Huanger, lihatlah dari samping. Dalam 3 menit, bersiaplah untuk menyerap tulang jiwa." Chukin tersenyum ringan pada naga Phoenix. Petik 2, atau, "Biarkan aku membantumu," jawab Long Phoenix. Meskipun Chu Dankin kuat, tiran mata jahat sepanjang 300 meter di depannya tampak seperti dia bukan makhluk fana. Basis kultivasinya mungkin telah mencapai 700.000 tahun. Tidak perlu. Begitu kata-kata Chukin jatuh, 9 cincin roh mengerikan berwarna hitam, 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 merah, emas mawar. Emas, dan emas menyala di bawah kakinya. Cincin roh emas. Mata tiran mata jahat itu memadat. Ketika dia mencapai wilayahnya, dia secara alami bersentuhan dengan beberapa rahasia. Ketahui apa arti cincin roh emas itu? Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang manusia biasa membunuh binatang buas berusia jutaan tahun? Penguasa tiran mata jahat berkata diam-diam di dalam hatinya. Segera, dia mencibir pada Chukin, berpikir bahwa kamu telah mensimulasikan cincin rohmu sendiri. Apakah kamu ingin menakut-nakuti kursi ini? Menakut-nakuti kamu, apakah itu perlu?" Chukin tersenyum acuh tak acuh, dan segera tombak biru emas yang ditutupi dengan pola sihir yang luar biasa muncul di tangan Chukin. Itu adalah evolusi tombak penghancur roh bela diri pertamanya, perak biru. Bunuh senjatanya. Di detik terakhir, Chukin juga mengumpulkan tiran mata jahat itu untuk memerintah 100 meter, dan di detik berikutnya, dia telah mencapai bola mata tiran mata jahat itu. Cahaya kehancuran. Melihat tombak tajam perak biru yang menyala di depannya, penguasa tiran mata jahat itu terkejut, dan seluruh bola matanya berubah menjadi merah darah yang aneh. Saat berikutnya, darah yang kuat dan menyilaukan mengalir keluar dari bola matanya. Cahaya darah ini bukan cahaya biasa. Itu memadatkan kekuatan jiwa yang kuat dari tiran mata jahat yang mendominasi, sehingga dapat dilihat bahwa ketika tombak pembunuh perak biru Chukin menusuk bola mata tiran mata jahat yang mendominasi, ia segera menghadapi perlawanan yang sangat kuat. Perlawanan ini menyebabkan tombak pembunuh perak biru Chukin sedikit terpelintir. Itulah masalahnya. Gun Killer yang bengkok itu tampaknya tidak terhalang oleh kekuatan tiran mata jahat itu. Ujung tombak yang tajam itu menusuk bola mata tiran mata jahat itu sedikit demi sedikit. Bagaimanapun, kekuatan tiran mata jahat itu adalah kekuatan spiritual, dan kekuatan pertahanannya masih belum cukup untuk dampak jarak dekat Chukin. Baru saat itulah penguasa tiran mata jahat itu menyadari betapa kuatnya Chukin, dan bahkan pada saat ini dia merasa bahwa cincin roh emas Chukin benar-benar bukan penyamaran. Tangan duri. Melihat bahwa pertahanan energi itu telah kehilangan efeknya, penguasa tiran mata jahat itu melambaikan 81 tentakelnya untuk menghalangi tombak tajam Chu Dankin.
Setelah tentakel tiran mata jahat itu ditutupi oleh kekuatan spiritual, ia menjadi sekuat baja, dan bahkan dapat dengan mudah memecahkan gunung dan batu, tetapi itu masih belum cukup di depan Chu Dan Qin, tombak paling tajam dengan kekuatan ofensif terkuat. Dalam sekejap, tentakelnya tertusuk oleh tombak pembunuh, dan darah hijau mengalir deras. Adegan ini bahkan membuat penguasa tiran mata jahat panik. Ia segera membuat keputusan yang tegas, meninggalkan beberapa tentakel, segera menggunakan kekuatan spasialnya, dan dengan cepat mundur ke belakang. Bajingan, sinar kelumpuhan mental, merasakan rasa sakit yang disebabkan oleh sentuhan yang terputus, penguasa tiran mata jahat itu berteriak pada Chu Qin. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya keemasan melambai keluar dari bola matanya. Yang terjadi selanjutnya adalah suara yang tajam dan menusuk, yang membuat gendang telinga terasa sakit. Bahkan naga Phoenix terpengaruh oleh suara itu dan menjadi grogi, menggunakan kekuatan jiwanya untuk melindungi tubuhnya, sehingga ia tidak akan langsung pingsan. Jika demikian, kepalanya juga mulai bergetar hebat. Chu Qin juga merasa sedikit pusing di tubuhnya. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan spiritual penguasa tiran mata jahat itu terlalu kuat, dan telah menembus pertahanan kekuatan roh Chu Qin. Jika itu adalah gelar Douluo tingkat 98, dia mungkin akan lumpuh oleh sinar kelumpuhan mental ini dan tidak dapat bergerak. Namun, gelar Douluo dengan tingkat yang lebih rendah kemungkinan akan berdarah dari Qiqiao dan mati. Pada saat ini, Chu Qin sangat bersyukur bahwa dia tidak memilih untuk membiarkan Xiao Wu dan yang lainnya mengikuti, jika tidak, dia akan sedikit licik. Aku meremehkanmu, Chu Qin tersenyum dingin. Pada kekuatan spiritual, di alam binatang buas, tidak ada eksistensi yang lebih kuat dariku. Evil Eye Tyrant Lord tersenyum penuh kemenangan. Sungguh, kamu benar-benar seekor katak di dasar sumur. Chu Qin tersenyum sedikit, dan segera cincin roh emas ke-8 di bawah kakinya menyala, kemampuan roh ke-8 ruang mimpi buruk. Dengan dirilisnya ruang mimpi buruk Chu Dan Qin, ruang di sekitarnya langsung diselimuti kabut hitam. Di ruang mimpi buruk ini, semua master jiwa akan kehilangan persepsi mental dan kemampuan penggunaan mental mereka. Bahkan jika itu sekuat tiran mata jahat, ada perasaan tersesat di ruang mimpi buruk. Ini tidak bisa dihindari. Untuk mengatakan bahwa kekuatan spiritual alam binatang buas adalah yang terkuat, itu sama sekali bukan tiran mata jahat di depannya. Dia yang terbaik kedua, dan yang terkuat tidak diragukan lagi adalah ulat sutra es mimpi surgawi. Dengan tambahan atribut Chu Qin sendiri, cincin roh ulat sutra es Tianmeng telah mencapai tingkat cincin roh emas 1.000.000 tahun, dan Chu Qin saat ini bahkan telah mencapai tingkat ke-99 dari seorang douro yang tak tertandingi. Ditambah dengan efek peningkatan spiritual dari mata dewa ilusi dan tengkorak raja kelelawar berkepala 9 berwarna merah, kekuatan mental Chu Qin tidak lebih lemah dari penguasa tiran mata jahat, atau bahkan lebih buruk. Tidak, bagaimana ini mungkin? Merasakan keterbatasan kekuatan spiritual yang sombong, penguasa tiran mata jahat berkata dengan sedikit ketakutan. Ini mengerikan baginya. Tanpa kekuatan mentalnya, tiran bermata jahat itu lebih dari seekor harimau yang giginya telah dicabut, dan semua anggota tubuhnya telah dicabut. Tetapi apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak dapat menahannya? Penguasa tiran mata jahat mendengus dingin dan berteriak, mata waktu kembali. Begitu suara penguasa tiran mata jahat jatuh, udara di sekitarnya tampak bergetar. Kemudian, sebuah pemandangan yang luar biasa muncul, dan ruang mimpi buruk Chu Qin telah menghilang, dan pada saat yang sama Chu Qin kembali ke tempatnya beberapa detik yang lalu. Naga Phoenix juga kembali ke posisi semula. Waktu kembali, Long Huang dan Chu Qin sama-sama mengecilkan pupil mereka. Manusia, aku sudah tahu trik apa yang akan kamu gunakan. Penguasa tiran mata jahat memandang Chu Qin dengan acuh tak acuh. Apakah kamu pikir aku akan memberimu kesempatan lagi? Nirvana, sentuhan surga kaisar jahat. Begitu tiran mata jahat itu menguasai gerakan ini, semua tentakel di sekitar bola matanya dipadatkan dengan cahaya merah. Kemudian tentakel-tentakel ini, masing-masing mencapai 500 meter, seperti bilah tajam, menusuk ke arah Chu Dan Qin. Dapat dilihat bahwa di mana tentakel ini lewat, ada retakan di udara. Kekuatan-kekuatan dapat digambarkan dengan kata horor. Jelas, penguasa tiran mata jahat telah merasakan datangnya kematian sekarang, dan ia mencoba yang terbaik untuk membunuh Chu Dan Qin sang penyerbu sekali lagi. Menghadapi tentakel yang panjangnya lebih dari 7.500 meter, pupil Chu Qin sedikit menyusut.
Detik berikutnya cincin roh di bawah kakinya berubah dari 5 hitam dan 1 merah mawar emas, dan emas menjadi merah dan merah. Merah, 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 merah darah, emas. Long Shen Yu, transformasi Dewa Naga. Di bawah restu kebenaran mendalam Dewa Naga Chukin, seluruh tubuhnya ditutupi sisik naga biru, sepasang tentakel tumbuh di atas kepalanya. Dan pada saat yang sama cincin roh di bawah kakinya menjadi 5 merah dan 2 emas. Jika kebenaran mendalam Dewa Naga adalah bonus terkuat bagi Chu dan Qin, itu bukan lagi bonus atribut transformasi Dewa Naga. Bagaimanapun, itu telah mencapai level Peerless Dowo. Tidak mungkin bagi Chu dan Qin untuk melewati transformasi Dewa Naga seperti sebelumnya. Mencapai peningkatan 600%, hanya tersisa 60%. Itu adalah efek dari peningkatan usia cincin roh Dewa Naga Yu, yang mengubah cincin roh merah darah ke-6 Chu Qin menjadi cincin roh emas. Keterampilan jiwa sejuta tahun, baju sirah paus iblis. Dengan teriakan Chu Qin, tubuhnya meledak menjadi kecemerlangan biru emas yang cemerlang. Kecemerlangan ini dengan cepat mengembun menjadi baju sirah biru emas misterius, yang menutupinya. Tubuh Chu Qin. Efek asli dari baju sirah paus ajaib Chu Qin adalah meningkatkan atribut penuhnya hingga 50%, tetapi setelah mencapai kemampuan roh sejuta tahun, efeknya langsung berlipat ganda, mencapai 100% yang mencengangkan. Saat berikutnya, cakar naga raksasa muncul di tangan Chu Qin. Cakar naga itu panjangnya mencapai 20 meter. Itu adalah cakar Dewa Naga. Faktanya, cakar Dewa Naga bukan hanya alat ilahi, tetapi juga jenis makna mendalam yang istimewa. Kekuatannya meningkat seiring dengan peningkatan kekuatan roh pengguna. Setelah Chu Qin mencapai Peerless Dowo, kekuatan cakar Dewa Naga lebih dari 10 kali lebih kuat daripada saat dia pertama kali menggunakannya. Dapat dikatakan bahwa Chu dan Qin sekarang menggunakan cakar naga, yang lebih kuat dari Kaisar Tian. Selain itu, makna terkuat dari cakar naga adalah dapat mengabaikan semua pertahanan. Ledakan. Dapat dilihat bahwa di bawah bonus atribut Chu Qin yang hampir 200% dan serangan cakar naga yang ganas, tentakel yang tampaknya kuat menyentuh cakar naga, seperti dipotong menjadi yuba. Potong. Hanya dalam 3 detik, cakar Dewa Naga Chu Qin diayunkan ratusan kali, dan tentakel penguasa tiran mata jahat semuanya terputus. Semua tentakel patah, dan penguasa tiran mata jahat mengeluarkan raungan yang menusuk hati. Berikan kepalanya, cakar Dewa Naga Dewa Retak. Chu Qin tersenyum acuh tak acuh, dan cakar Dewa Naga mengembang beberapa kali lagi. Cakar raksasa baja sepanjang 100 meter itu langsung menusuk mata penguasa tiran mata jahat. Ledakan. Setelah ledakan hebat, akhirnya penguasa tiran mata jahat tidak dapat menahannya, dan itu meledak sepenuhnya. Di tempat yang sama, hanya tersisa cincin roh merah dan tulang roh aneh. Chu Qin sedikit mengernyit, dan dia berjalan maju untuk melihat bahwa tulang jiwa itu bukanlah tulang jiwa kepala yang dia inginkan, tetapi bola mata, yaitu tulang jiwa berbentuk bola mata. Hei, Chu Qin menghela nafas sedikit, memegang tulang jiwa di tangannya. Ada apa, Chu Qin? Long Huang berjalan mendekat dan bertanya dengan bingung, penguasa tiran mata jahat telah dibunuh olehmu, mengapa mendesah? Huanger, awalnya aku ingin penguasa tiran bermata jahat ini meledakkan tulang jiwa kepala, sehingga kau dapat menyelesaikan ujian ke-9-mu. Chu Qin menghela nafas sedikit, sepertinya dalam waktu singkat, kau sulit untuk menjadi dewa. Ketika Long Huang mendengar ini, dia tiba-tiba terkekeh, hanya untuk ini. Apa yang kau tertawakan? Chu Qin bertanya dengan bingung. Jangan pikir aku tidak tahu, setelah menjadi dewa, aku akan meninggalkan benua Douro. Long Phoenix menjawab, aku tidak ingin meninggalkan benua Douro, aku ingin bersamamu. Kau, pupil mata Chu Qin sedikit mengembun. Chu Qin tidak menyangka bahwa di depan Yongsheng dan dirinya sendiri, naga Phoenix akan memilih dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Chu Qin memeluk naga dan Phoenix dengan erat ke dalam pelukannya. Ada apa? Long Huang sedikit terkejut, tetapi dengan cepat memeluk Chu Qin dengan erat dan menekan seluruh tubuhnya agar pas dengannya. Chu Qin tidak berbicara, hanya memeluk naga Phoenix dengan tenang. Ngomong-ngomong, Huanger, meskipun itu bukan tulang roh kepala, tulang roh bola mata ini juga seharusnya menjadi hal yang baik. Ambillah. Chu Qin memeluknya beberapa kali dan tersenyum pada naga Phoenix. Ayo berikan padamu. Long Huang membalas. Chu Qin menggelengkan kepalanya, cincin roh itu pasti milikku. Tulang roh itu tidak cocok untukku. Terlebih lagi,
dengan metodeku saat ini, sebenarnya ada lebih banyak keterampilan, tetapi itu merepotkan. Baiklah, terima kasih, Chukin. Long Huang hanya setuju. Tulang roh bola mata yang didominasi oleh tiran mata jahat itu berguna baginya. Bagaimanapun, dia bukan orang mesum seperti Chukin, dan ada terlalu banyak kartu dan metode untuk dihitung. Ya, Chukin mengangguk, aku akan menyerap cincin roh terlebih dahulu, kau akan melindungiku, dan kemudian kau akan menyerap tulang roh. Jangan khawatir, aku akan segera menyerap cincin roh. Bagus, Long Huang mengangguk dengan serius. Setelah itu, Chukin duduk dekat dengan cincin roh tiran mata jahat yang mendominasi, dan mulai menarik cincin roh itu ke dalam tubuhnya. Awalnya, cincin roh lebih dari 700.000 tahun memang tidak cukup untuk Chukin, tetapi seperti yang dikatakan Chukin, dia telah mencapai batas manusia, dan menyerap semuanya dengan cara yang sama. Terlebih lagi, karena penguasa tiran mata jahat dapat disebut sebagai binatang buas jiwa yang kedua setelah kaisar di antara 10 binatang buas teratas, itu tidak bisa jauh di belakang. Dan Chukin yakin bahwa selama dia menembus batas level dewa, semua cincin roh ini dapat berevolusi. Memikirkan hal ini, Chukin menjadi tenang dan mengarahkan cincin roh tiran mata jahat itu ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, bayangan penguasa tiran mata jahat yang ilusif muncul di atas kepala Chukin. Jelas, itu adalah sisa-sisa kebencian penguasa tiran mata jahat. Tes Gading, penguasa tiran mata jahat tersenyum acuh tak acuh, manusia biasa, juga berkhayal untuk menyerap cincin roh dari kursi ini. Kalau begitu akan kuberitahu harga keserakahan. Lihat aku, bawa pergi kau. Begitu suara tiran mata jahat itu jatuh, bayangannya telah menyerbu ke dalam tubuh Chukin, tetapi belum menyentuh Chukin. Awan kabut darah merah dan cahaya kemasan bersinar pada saat yang sama, langsung ditelan. Tidak, apa ini? Ekspresi penguasa tiran mata jahat berubah karena terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa tubuh Chukin mengandung kekuatan yang begitu kuat. Jelas, kedua kekuatan ini masing-masing berasal dari pedang ilahi Sura dan Trisula emas, kekuatan ilahi Sura dan cahaya Dewa Laut. Pedang Sura dan Trisula emas hari ini dapat dikatakan telah menyatu dengan Chu dan Qin. Penguasa tiran mata jahat ingin merebut tubuh Chukin. Pedang Sura dan Trisula emas tentu saja tidak akan setuju. Di bawah penelanan dua kekuatan ilahi yang kuat, tidak ada ketegangan, bayangan sisa dari kekuatan dendam tiran bermata jahat itu dimakan habis, dan akhirnya berubah menjadi bagian dari cincin roh Chukin. Pada saat yang sama, cincin roh yang didominasi oleh tiran mata jahat itu tenang, berbaring di posisi cincin roh ke-8 Chukin dengan patuh. Ding, kekuatan jiwa surplus tuan rumah terdeteksi, dan kekuatan jiwa diubah menjadi zaman cincin jiwa. Zaman cincin jiwa-jiwa bela diri pertama, 5 cincin jiwa pertama, semuanya berevolusi menjadi cincin jiwa 100.000 tahun. Pada saat ini, sistem meminta suara. Kekuatan jiwa surplus, cincin jiwa 100.000 tahun. Chukin sedikit terkejut. Ingat, aku sudah bilang ke host di awal kalau cincin rohmu bisa berevolusi. Sistem itu memberitahu, sekarang, kamu sudah mencapai titik jenuh. Kekuatan roh, tidak peduli apapun tulang roh cincin roh yang dibawa kepadamu. Kelebihan kekuatan jiwa itu bisa diubah menjadi usia cincin roh. Dengan kata lain, aku bisa mengubah semua cincin roh menjadi yang emas. Mata Chukin berbinar, secara teori itu mungkin. Selama tulang roh cincin roh ditelan oleh host, kekuatan rohnya cukup kuat. Jawab sistem itu, Chukin, apa yang kamu bicarakan? Pada saat ini, naga Phoenix di samping mendengar Chukin berbicara pada dirinya sendiri, dia sedikit terkejut. Tidak ada, Chukin tersenyum tipis, Huanger, kamu bisa menyerap tulang jiwa itu, aku akan melindungimu. Bagus, Long Huang mengangguk senang. Meskipun tahu bahwa tulang roh bisa meningkatkan usia cincin rohnya, Chukin menjanjikan barang-barang orang lain, terutama barang-barang wanitanya, dia tidak akan pernah mengubahnya. Tulang jiwa bola mata yang didominasi oleh tiran mata jahat itu pasti milik naga Phoenix. Melihat naga Phoenix diam-diam menyerap cincin roh itu, Chukin teringat pada Putri Yi Chen, jadi mata dewa ilusinya terbuka lagi. Entah apakah dia membukanya atau tidak, Chukin menemukan bahwa area jangkauan mata dewa ilusinya telah meningkat pesat. Chukin bahkan bisa melihat Suda Jilan Jinger dan yang lainnya di medan perang ini. Pada saat ini, mereka juga telah membunuh sebagian besar tiran mata jahat itu, dan semuanya baik-baik saja. Dengan cara ini,
Chukin merasa lega. Oleh karena itu, Chukin mencurahkan seluruh hati dan jiwanya untuk mencari Sui Chen. Yah, ini dia. Chukin sedikit terkejut. Tepat di bawah gunung berapi tempat Tuan Tiran Mata Jahat itu tinggal, di bawah lahar, ada dua sosok yang terbungkus perisai kekuatan roh. Satu tua dan satu muda, yang tua berambut abu-abu, tingginya sekitar 2 meter, duduk bersila, 2 kuning, 2 ungu dan 5 hitam di bawah kakinya, dan 9 cincin roh berkedip-kedip. Dialah yang memelihara perisai kekuatan roh. Dicairkan oleh magma, pemuda itu adalah seorang wanita muda berusia 20-an. Dia memiliki rambut biru muda yang panjang, penampilan yang sangat cantik, dan sosok yang luar biasa anggun. Tubuh melengkung es, yang terbaring di perisai kekuatan roh, tampaknya sangat lemah. Mungkin itu adalah Sui Chen dan Guardian Douluo dari Kekaisaran Matahari Bulan. Yuner, Sasha, Yan. Chukin segera memutuskan, memanggil 3 orang kuat yang tersisa di tubuhnya. Chukin, ada apa? Yun dan Medusa segera muncul setelah mendengar panggilan Chukin, dan Yun bertanya dengan penuh kasih sayang. Dan malaikat Yan tidak mendengarkan panggilan Chukin. Chukin tidak terlalu peduli, dan berkata kepada Yun, Yuner, Sasha, kalian berdua, bisakah kalian meninggalkanku sebentar? Ya, Yun mengangguk. Baiklah, lindungi Huanger. Chukin berkata, aku akan melihat gunung berapi di sana. Bagaimanapun, ini adalah pusat hutan mata jahat. Dengan mengacu pada hutan besar Stardow, kemungkinan ada lebih dari 1 tiran mata jahat yang mendominasi binatang buas jiwa yang kuat. Chu dan Qin harus menyelamatkan Sui Chen dan juga memastikan keselamatan naga Phoenix. Bagus, Chukin, silakan. Yun dan Medusa menjawab bersamaan. Kalian berdua, tidakkah kalian akan bertarung? Chukin masih sedikit khawatir. Jangan khawatir, Chukin, kita berdua tetap tidak akan bertarung satu sama lain dalam hal benar dan salah yang besar. Medusa tersenyum manis. Yan, tunggu aku. Malam ini, aku harus mengajarimu makanan enak. Chukin memarahi Yan, yang tidak mengikuti instruksi sepanjang jalan, dan segera membuka 8 sayapnya dan terbang menuju kawah. Bergegas menuruni kawah, ada lava yang bergulir di mana-mana, dan mungkin telah terbakar menjadi residu sebelum turun. Dan Chukin dengan cepat mengunci arah perisai kekuatan roh, dan segera mengguncang kekuatan rohnya. Yang tua dan yang muda dalam bubur cair disedot keluar dari bubur cair oleh Chukin dan ditempatkan di dalamnya. Di atas bebatuan kawah. Kau, siapa kau? Orang tua itu sudah bangun ketika Chukin mengambil gambar, dan telah menghalangi tubuh wanita itu. Sekarang melihat Chukin, dia bahkan lebih waspada. Kau adalah pelindung Kekaisaran Matahari Bulan, Douluo dan Putri Yichen. Chukin tersenyum sedikit. Orang tua itu adalah pelindung Kekaisaran Matahari Bulan dari negara Douro, Su Qingtian. Siapa kau? Orang tua itu berkata dengan sedikit bersemangat. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Chukin menjawab, apa yang terjadi padanya? Petik 2. Sang putri telah diserang oleh roh kaisar jahat. Meskipun aku telah mencoba yang terbaik untuk melindungi sang putri, itu tetap tidak berguna. Su Qingtian menghela nafas. Chukin mendengar ini dan datang ke sisi Sui Chen. Setelah melihat ini, Su Qingtian segera berdiri di depan Sui Chen. Minggir, Chukin berkata dengan dingin, bisakah kau membayar nyawa sang putri? Selain itu, aku bahkan dapat membunuh kaisar jahat. Jika kau menginginkan nyawamu, apakah kau pikir kau bisa menghentikanku? Apa, kaisar jahat itu dibunuh olehmu? Su Qingtian berkata dengan kaget. Tak lama kemudian, dia menyerah. Chukin segera berjongkok di samping Su Yichen. Pada saat ini, Chukin melihat wajah Su Yichen yang tak tertandingi dari jarak dekat. Anggota matanya berwarna biru samar. Meskipun tertutup, mereka masih bisa melihat mata yang cerah dan besar dengan sepasang mata itu. Pipi yang seolah-olah telah dicium oleh malaikat itu sangat indah. Dan sosok Su Yichen bahkan lebih populer. Dia mengenakan gaun panjang biru berdada terbuka. Dari sudut pandang Chu dan Qin, semua pemandangan indah dapat dilihat dengan jelas. Tentu saja, Chukin sekarang memperhatikan ini dengan sempurna. Telapak tangannya bergoyang 1 inci di tangan kiri Su Yichen. Segera Chukin menemukan simpul akar koma Su Yichen, yang terletak di kepalanya. Awalnya, Chukin tidak pandai menyembuhkan, tetapi Su Yichen terganggu oleh roh. Setelah mendapatkan cincin roh kaisar jahat, kekuatan spiritual Chukin naik ke level lagi.
Segera telapak tangan Chukin sedikit terisi dan disuntikkan ke kepala Su Yichen. Detik berikutnya, simpul akar Su Yichen tersapu bersih, dan batuk keluar dari bibirnya yang merah ceri. Bangun, sang putri sudah bangun. Melihat Su Yichen aman dan sehat, Su Qingtian gembira seperti anak kecil. Chukin tidak berbicara, wajahnya hanya tersenyum tipis, dan saat ini, Su Yichen akhirnya terbangun. Begitu matanya terbuka, Chukin tercengang. Mata ini begitu menyilaukan dan cerah, seolah-olah ada bintang yang berkelap-kelip di dalamnya, yang mengangkat kecantikannya lagi ke tingkat yang lebih tinggi. Siapa kamu? Su Yichen menatap wajah tampan Chukin, sedikit terkejut. Aku dapat dengan jelas mendengar suaranya sedikit lemah, tetapi itu tidak memengaruhi suaranya yang sempurna yang tampaknya menyegarkan dan membuat orang mendengarkannya beberapa kali lagi. Namaku Chukin. Chukin tersenyum tipis. Ada banyak kegembiraan di hatinya, dan penglihatan sistematisnya selalu begitu kejam. Wanita di depannya tampaknya tumbuh dalam estetikanya. Chukin, di mana ini? Tanya Su Yichen. Chukin buru-buru mengambil kesempatan untuk menopang lehernya dan membantunya berdiri. Harus kukatakan bahwa kulit Su Yichen tampak berseri-seri dan halus, dan terasa sejuk dan menyegarkan saat disentuh. Dan Su Yichen juga dengan jelas merasakan suhu telapak tangan Chukin, tetapi dia tidak mempedulikannya, karena saat ini, suara Su Qingtian sudah terdengar. Yichen, kamu sudah bangun. Su Qingtian berkata dengan heran. Kakek Qingtian, Su Yichen berkata dengan heran, mengapa kita di sini? Di mana? Ini. Oh, Yichen, kamu lupa. Su Qingtian menjawab, kami diserang oleh kaisar jahat di lembah Rosemary, dan dia dipaksa masuk ke bawah lahar. Ya, di mana kaisar jahat itu? Su Yichen mendengar kata-kata itu, dan ingatan kabur tentang hutan bambu pun terhapus. Yichen, jangan khawatir, kaisar jahat itu sudah dibunuh oleh pahlawan muda bernama Chukin. Su Qingtian menunjuk Chukin sambil tersenyum. Ah, dia. Su Yichen menatap Chukin dengan heran. Dia tidak bisa mempercayainya, karena Chukin masih terlalu muda, dia telah melihat kekuatan kaisar jahat itu, dan Su Qingtian, seorang super Douluo tingkat 98, ditampar ke dalam lahar oleh kaisar jahat itu. Dan Su Qingtian benar-benar mengatakan bahwa kaisar jahat itu dibunuh oleh Chukin. Ini luar biasa, ya, Yichen. Su Qingtian menambahkan, awalnya, aku tidak percaya, tetapi dia baru saja bersikap santai untuk membebaskan penguasa tiran mata jahat itu dari mengganggu rohmu. Kekuatan roh tingkat itu, aku tidak bisa melakukannya. Setelah mengatakan itu, Su Qingtian mengalihkan pandangannya ke Chukin. Kenapa? Kamu tampaknya tidak mempercayainya sedikitpun. Chukin tidak rendah hati, dia sama sekali tidak menatap Su Qingtian, tetapi menatap Su Yichen dengan senyum lembut. Senyum Chukin membuat Su Yichen tercengang. Dia berpikir, wajah ini tidak akan diatur oleh Tuhan untuk menyelamatkannya. Pasti begitu, kalau tidak, bagaimana mungkin ekstrim Douro yang muda dan tampan itu muncul tanpa alasan? Dia bahkan menduga bahwa dia sedang bermimpi. Melihat Su Yichen menatapnya dengan penuh cinta, Chukin tidak menunjukkan penghindaran atau rasa malu. Inilah yang diinginkannya. Itu menunjukkan bahwa kesan pertama Su Yichen terhadapnya sangat baik, jadi semuanya akan jauh lebih mudah setelah itu. Apa yang kamu lihat? Rao begitu, Chukin masih memecah kebuntuan, kalau tidak, bagaimana dia bisa terus membuka kotak obrolan? Tidak, wajah cantik Su Yichen sedikit memerah, dan dia berkata dengan sebuah ide, Chukin Mianxia, terima kasih atas anugerah penyelamat hidupmu. Ini bukan masalah sepele. Chukin tersenyum tenang, aku di sini untuk memburu cincin roh, jadi itu cara yang baik untuk menyelamatkanmu. Apa? Su Qingtian berkata dengan heran, memburu cincin roh. Apakah kamu membutuhkan cincin roh? Su Qingtian sangat terkejut karena suatu alasan. Chukin adalah seorang ultimate Douluo sejati, bagaimana dia bisa membutuhkan cincin roh? Terlebih lagi, Su Qingtian pernah berpikir bahwa di seluruh benua matahari bulan, tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan untuk menyerap cincin roh kaisar jahat. Karena kebencian kaisar jahat terlalu dalam, kontra tingkat 90 tidak dapat melakukannya sama sekali. Tentu saja, premisnya adalah bahwa Su Qingtian tidak tahu bahwa Chu dan Qin adalah jiwa bela diri kembar, dan bahkan seorang cabul besar dengan banyak metode sesat. Ya, Chu Qin mengangguk dengan tenang, saya adalah roh kembar, dan cincin roh ini adalah cincin roh ke-8 saya. Jiwa bela diri kembar, cincin roh ke-8,
Su Qingtian dan Su Yichen bahkan memiliki wajah yang lebih luar biasa. Saya hanya ingin bertanya, berani bertanya dari mana Mianxia berasal. Mengapa? Saya belum pernah mendengar tentang prestise Mianxia. Su Qingtian akhirnya bertanya, apa yang paling ingin dia tanyakan di dalam hatinya. Chu Qin, Yi Chen, Su Tua. Sebelum Chu Qin menjawab percakapan, sebuah suara wanita melayang. Trio Chu dan Qin melihat sekeliling, dan melihat naga dan burung phoenix yang menakjubkan, Yun Yun, dan ketiga putri Medusa, terbang ke arah ini. Divisi Nasional, Guru, melihat naga phoenix, Su Qingtian dan Su Yichen terkejut pada saat yang sama. Itu benar-benar kamu, kata Long Huang sambil tersenyum ke arah mereka berdua, lalu berbalik ke Chu Qin dan tersenyum. Chu Qin, di mana kamu menemukan mereka berdua? Tepat di bawah. Chu Qin menunjuk ke Molten Road. Ah, kata Long Huang dengan heran. Hei, guru, apakah Chu Qin Mianxia mengenalmu? Su Yichen berkata dengan heran. Ini lebih dari sekadar kenalan. Long Huang tersenyum ringan. Chu Qin, itu pacar gurumu. Ah, Su Yichen dan Su Qingtian berkata dengan heran pada saat yang sama. Terutama yang pertama, meskipun terkejut, tampak sedikit kecewa. Guru, Chu Qin, apakah itu pacarmu? Su Yichen menambahkan. Ya, Long Huang mengangguk, jika dia tidak mengalahkan kaisar jahat, aku khawatir aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Yichen, kamu sangat nakal kali ini, kamu berani datang ke kedalaman hutan mata jahat sebelum aku kembali. Kamu tidak tahu betapa adik kaisarmu, aku, dan Jinger mengkhawatirkanmu. Long Huang berkata sedikit menyalahkan. Maaf, guru. Su Yichen berkata dengan sedikit rasa bersalah. Guosi, ini salahku, salahkan aku jika kamu menyalahkannya. Su Qingtian berkata, jika bukan karena ketidakmampuanku, aku tidak akan menempatkan sang putri dalam bahaya. Old Su, jangan katakan itu. Long Phoenix menjawab, kamu adalah orang yang paling dihormati di Kekaisaran Matahari Bulan, dan bahkan sahabat ayahku, bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Hei, bagaimanapun juga, kekuatan rohku terlalu rendah. Su Qingtian menghela nafas. Levelmu 98, kau dianggap sebagai orang terkuat di Kekaisaran Matahari Bulan kecuali aku. Jika kau mengatakan bahwa kekuatan rohmu rendah, lalu siapa yang terkuat di Kekaisaran Matahari Bulan ini? Hanya menyalahkan, penguasa tiran mata jahat itu terlalu tak terduga, terlalu kuat, apalagi kau, bahkan jika itu aku, itu bukan lawannya. Long Huang tersenyum dan menjawab, ya, kakek Qingtian, kau tidak bisa disalahkan untuk ini. Su Yichen menjawab, jika bukan karena kau, aku akan mati di tangan kaisar jahat. Ya, senior, jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Chu Qin juga menasihati. Dia bisa melihat bahwa Su Yichen dan Long Huang sama-sama menghormati Su Qingtian, jadi mereka secara alami adalah pendahulu Chu Qin. Teman kecil, Su Qingtian menatap Chu Qin dengan senyum tipis, dan kemudian dia ingin berkata, terima kasih. Su Qingtian harus mendesah bahwa pahlawan itu lahir saat remaja. Su Tua, kau terlalu sopan. Chu Qin balas tersenyum. Chu Qin, Yi Chen, pada saat ini, Lan Jinger, Su Daji dan yang lainnya semua bergerak ke sisi ini. Su Qingtian dan Su Yichen tidak dapat menahan rasa terkejut ketika mereka melihat keindahan dan keanggunan dunia. Dan Su Yichen dengan cepat memperhatikan Lan Jinger, jadi berlari mendekat, memeluknya langsung, dan menangis, Jinger, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Hanya di depan orang terdekat, seseorang dapat mengucapkan kata-kata jauh di dalam hatinya. Lan Jinger dan Su Yichen adalah sepasang sahabat karib. Hal yang konyol untuk dikatakan. Lan Jinger memeluk Su Yichen dengan lega, bukankah kamu berdiri di sini dengan benar? Su Yichen mengangguk sambil terisak-isak. Gadis bodoh, mengapa kamu menangis? Lan Jinger menjawab dengan lembut. Aku tidak menangis, tapi aku sangat senang melihatmu Jinger. Su Yichen menahan air matanya dan tersenyum. Benar sekali, Lan Jinger juga tersenyum lebar. Ngomong-ngomong, Jinger, apakah kamu datang bersama guru? Tanya Su Yichen sambil menyeka sudut matanya dengan jari tengahnya sambil menundukkan kepalanya. Baiklah, aku mengikuti Tuan Guru, Tuan Kaisar Iblis, dan jawab Lan Jinger. Tuan Iblis, kata Su Yichen dengan heran sebelum Lan Jinger menyelesaikan perkataannya. Gadis Yichen, lama tidak bertemu. Mendengar ini, Raja Paus Iblis Laut dalam akhirnya berkata,
Itu benar-benar kamu, Tuan Raja Iblis. Su Yichen menatap Raja Paus Iblis Laut Dalam dengan ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Ya, gadis Yichen, pikirkanlah kita belum bertemu selama 20 tahun, kamu telah tumbuh seperti ini. Raja Paus Iblis Laut Dalam menjawab sambil tersenyum. Su Yichen mengangguk dengan penuh semangat, Tuan Iblis, mengapa kamu tiba-tiba meninggalkan kultus Roh Kudus? Setelah mendengar kata-kata itu, Raja Paus Iblis Laut Dalam melirik naga Phoenix, lalu menjawab, ini cerita yang panjang. Itu karena aku, kata Long Huang dengan aktif. Guru, kamu, Su Yichen mengangkat alisnya. Ya, naga Phoenix mengangguk, awalnya, aku secara tidak sengaja dikendalikan oleh jiwa sisa naga dunia bawah. Dia melukai Kaisar Iblis. Kaisar Iblis meninggalkan kultus Roh Kudus untuk melindungi diri. Su Yichen sangat terkejut. Su Qingtian bahkan lebih terkejut. Guosi, maksudmu, tubuhmu telah dikendalikan oleh jiwa naga untuk waktu yang lama. Ya, naga Phoenix mengangguk, naga hitam menggunakan tubuhku untuk mengendalikan kultus Roh Kudus selama 20 tahun. Untungnya, Chu Qin membunuh jiwa sisa naga hitam, menyelamatkanku, dan menyelamatkan Raja Iblis. Jinger dan Roh Kudus mengajar. Su Yichen dan Su Qingtian menatap Chu Qin dengan ekspresi kagum. Huanger, aku tidak melakukannya untuk menyelamatkanmu. Chu Qin tersenyum tipis, itu Yuena. Chu Qin, kakak Yuena, kamu juga menemukannya. Kata Lan Jinger sambil berjalan ke samping Chu Qin dan meraih lengannya, sekarang kamu telah menyelamatkan pacar baikku Yichen. Aku berutang budi padamu lagi. Lalu bagaimana kamu bisa membalasku? Tanya Chu Qin dengan sengaja. Lan Jinger berpikir sejenak dan mengembuskan napas di telinga Chu Qin, malam ini. Ketika Chu Qin mendengar ini, senyumnya berangsur-angsur menjadi lancang. Hei, Jinger, mungkinkah Chu Qin juga pacarmu? Kata Su Yichen sedikit terkejut. Ya, Yichen, aku lupa memperkenalkanmu padamu. Lan Jinger tersenyum dan berkata, Chu Qin adalah pacarku, atau dia juga pacar pemimpin. Selain itu, Xiao Usui Rongrong dan yang lainnya semuanya adalah pacar Chu Qin. Apa? Su Yichen dan Su Qingtian sangat terkejut. Pemimpin Roh Kudus dan tetua utama Anbu jatuh cinta pada orang yang sama. Terlebih lagi, Chu Qin memiliki begitu banyak pacar yang cantik. Bagaimana dia melakukannya? Jinger, Huanger, ini bukan tempat untuk bicara. Chu Qin memegang Long Huang dengan satu tangan dan Lan Jinger dengan tangan lainnya. Dia menjawab, kenapa, bawa kami ke ibu kota kekaisaran matahari bulanmu untuk melihatnya. Sistem itu membuat Su Yichen menyukainya dengan sukarela, jadi dia secara alami akan pergi ke ibu kota kekaisaran matahari dan bulan. Tuan Chu Qin, apakah Anda ingin pergi ke ibu kota kekaisaran matahari dan bulan? Su Yichen bertanya dengan sedikit heran. Kenapa, Putri Yichen? Anda tidak diterima. Tanya Chu Qin. Su Yichen buru-buru menggelengkan kepalanya. Anda menyelamatkan saya, kakek Qingtian, dan Jinger serta pacar guru. Beraninya saya tidak menyambut Anda. Dan, Tuan Chu Qin, saya ingin mengundang Anda untuk tinggal di istana. Saya ingin membawa Anda memperkenalkannya kepada saudara perempuan kaisar saya. Yichen, kita sudah bertemu dengan Suster Xiyun sebelum kita datang ke sini. Lan Jinger menjawab, lagi pula, Chu dan Qin akan pergi, kita harus pergi ke Roh Kudus kita untuk mengajar. Apa pentingnya, markas besar Sekte Roh Kudus berada di seberang jalan dari istana kita. Tidak masalah kemanapun kamu pergi. Su Yichen menjawab, Chu Qin, kalau begitu kamu harus datang ke istana kami. Aku juga ingin melihat seperti apa istana kekaisaran matahari bulan. Sela Sueke, dia ingin melihat seberapa besar jarak antara istana kekaisaran matahari bulan dan Kekaisaran Dao surganya. Baiklah, karena KR sudah berkata begitu, kita harus datang ke istana ini. Chu Qin memanfaatkan situasi itu dan mengangguk sambil tersenyum. Kalau begitu mari kita tinggalkan hutan mata jahat ini dulu. Ya, semua orang menjawab serempak. Setelah itu, Chu dan Qin beserta rombongannya meninggalkan hutan mata jahat dengan pesawat udara emas dan terbang ke ibu kota kekaisaran matahari bulan. Ibu kota kekaisaran matahari bulan, sebagai pusat politik, ekonomi, dan budaya ibu kota kekaisaran matahari bulan, ditambah Sekte Roh Kudus, yang memiliki status yang sama dengan Aula Roh Benua Douro, terletak di sini. Tempat ini bukan kemewahan biasa. Pada saat yang sama, sebagai pemandu jiwa khusus kekaisaran matahari bulan,
ia juga dapat dilihat di mana-mana di sini. Selain itu, tidak hanya ada pemandu jiwa biasa di sini. Dinding Kekaisaran Matahari Bulan dilengkapi dengan perangkat pemandu jiwa penyerap goncangan yang unik. Menurut Naga Phoenix, bahkan orang bijak jiwa ingin menembus tembok kota di sini, dan itu membutuhkan banyak usaha. Di atas, ada deretan peluru artileri pemandu jiwa. Meskipun tidak sehebat yang ada di pesawat udara emas, bahkan jika artileri pemandu jiwa ini dikendalikan oleh seorang ahli jiwa, itu cukup untuk menghancurkan pertahanan sekte jiwa. Melewati tembok kota selebar 5 meter, di dalamnya terdapat jalan-jalan Kekaisaran Matahari Bulan. Saat ini, sudah malam, tetapi orang-orang masih datang dan pergi di jalan, dan pemandu jiwa yang menyala di kedua sisi jalan menerangi tanah seperti siang hari. Untuk menghindari ketahuan, Chukin tidak memilih untuk mendarat di jalan, dan membawa semua orang langsung ke markas besar Sekte Roh Kudus di pesawat udara emas. Di sini, terletak di sebelah Istana Kekaisaran Matahari Bulan, tetapi terlepas dari ukuran atau kemewahannya, itu tidak kalah dengan Istana Matahari Bulan. Meliputi area seluas ratusan kilometer persegi, berbagai villa mewah dan istana bergaya Eropa ditampilkan. Ada lebih dari 10 bangunan marmer bertingkat, dan tingkat kemewahannya jauh lebih tinggi daripada Istana Xingluo atau Istana Tiandou. Orang-orang Roh Kudus secara alami mengenali pesawat udara emas Chu dan Qin. Mereka segera menyalakan pemandu jiwa yang menerangi dan membimbing pesawat udara emas itu untuk mendarat di alun-alun pusat Roh Kudus. Akhirnya, aku pulang. Setelah kembali ke pengajaran Roh Kudus, Lanjinger tidak bisa menahan diri untuk tidak memahami kemalasan. Sosok Lanjinger sudah sangat seksi, dan dia meregangkan pinggangnya yang malas, memperlihatkan lekuk tubuh berbentuk es yang sempurna. Meskipun Chukin sudah tahu asal-usul Lanjinger dan sudah tidak asing lagi, tetapi melihat postur yang mempesona ini, dia teringat apa yang baru saja dikatakan Lanjinger kepadanya, dan mulut Chukin sedikit berkedut. Namun, ini belum berakhir. Saya melihat bahwa Su Yichen juga mengikutinya dengan malas. Sosok Su Yichen sedikit lebih dewasa daripada Lanjinger, terutama di bagian dada. Bentuk tubuhnya yang bulat standar, hanya Qian Renshui dan Xiao Wu yang dapat dibandingkan dengannya, wanita lain tidak bulat. Ya, saya tidak menyangka bahwa suatu hari, saya akan dapat kembali ke sini. Su Yichen tidak memperhatikan tatapan Chukin, dan berkata dengan malas. Chukin, kalau begitu saya akan mengirim Yichen dan Su Lao kembali ke istana. Kata Long Huang sambil melihat ke arah Su Yichen dan Su Qingtian. Oke. Chukin tersenyum dan mengangguk. Su Yichen pasti sangat ketakutan, dan Chukin tidak ingin dia mengalami kecelakaan lagi. Kalau begitu, Chukin Nianxia. Su Yichen menoleh ke Chukin dan berkata, kamu, besok, aku harus datang ke istana, aku harus berterima kasih banyak padamu. Ya, Chukin tidak menolak, tetapi menanggapi dengan senyuman. Jinger, kamu atur Chukin dan para saudari ke vilaku. Long Huang menoleh ke Lan Jinger dan berkata, bagus. Lan Jinger mengangguk. Baiklah, Chukin Nianxia, sampai jumpa besok. Kata Su Yichen, melambaikan tangan selamat tinggal kepada Chukin. Chukin tersenyum dan mengangguk. Semua orang sudah pergi, Chukin, jangan lihat. Pada saat ini, Qian Renshui berkata, memegang lengan Chukin. Suer, apa yang aku lihat? Chukin menatap Qian Renshui dengan tatapan pucat. Bola matanya hampir jatuh. Qian Renshui bergumam. Chukin hendak meredakan rasa malunya, tetapi Ning Rongrong berkata dengan heran, Saudari Jinger, apakah ini tempat Roh Kudusmu mengajar? Ya, Rongrong, ada apa? Lan Jinger bertanya dengan gembira. Tempat ini terlalu besar, aku belum pernah melihat tempat sebesar ini, dan rumah-rumah di sini sangat indah. Kata Ning Rongrong. Ya, ayah tua itu pasti tidak menyangka bahwa ada kehidupan yang lebih mewah di luar benua Douro daripada istana Kekaisaran Surga Dou. Bahkan jika aku memberitahunya, dia pasti tidak akan mempercayainya. Sueke menimpali. Oh, awalnya aku berpikir bahwa Sekte Kaca Tujuh Harta Karun dan Raja Naga Biru dan Raja-Raja cukup mewah. Dibandingkan dengan tempat ini adalah perpisahan. Ning Rongrong menghela nafas, separuh hidupku sia-sia. Petik 2. Rongrong, jika kau ingin mengatakan itu, maka aku dan Binger Yuir Ruo Sui Hairu dan aku telah tinggal di Akademi Tian Sui selama separuh hidupku. Bukankah mereka hidup dengan sia-sia? Su Jin tersenyum tipis. Benar sekali, Rongrong, kamu puas saja, sekolah ubin kaca 7 harta karun sudah cukup mewah,
apakah kamu ingin tinggal di ibu kota pembunuhan untuk sementara waktu? Yan Yu mengikutinya. Kota pembunuhan dianggap baik, kata Duguyan, kakek dan aku sudah lama tinggal di gua. Siapa yang tidak? Yu Ji Zi Ji Bri Ji Xiao Wu Mei Wu Ayin Bai Ying Ying Bai Xiu Xiu Wang Qiu Er Ji Wu Yao Ji berkata serempak. Mereka semua adalah binatang buas jiwa, dan mereka pada dasarnya tinggal di gua. Ya, benar, Liu Erlong Huo Wu Meng terus mengikuti. Zhu Zuyun juga berkata, kakak Zuking dan aku berpartisipasi dalam pelatihan khusus, dan mereka semua tidur dan tidur bersama. Ya, Zhu Zuking mengangguk dengan dagu berkerut. Sangguan Yaking dan Hu Liena mengangguk. Mereka juga dilatih secara khusus. Sudah biasa bagiku untuk tidur dan makan di angin. Zi Zhenzu berkata, di laut, angin dan matahari sepanjang hari, itu sangat sulit. Tidak perlu dikatakan, aku telah berada di kandang selama berhari-hari. Kata Longling, baiklah, saudari, jangan mengejekku. Ning Rongrong cemberut dan memohon belas kasihan, aku mengatakan sesuatu yang salah, maka aku hanya ingin iri pada Sister Jinger. Ketika Lan Jinger mendengar kata-kata itu, dia tiba-tiba mengerutkan bibirnya, tidak apa-apa, Sister Rongrong, kamu tidak perlu iri. Tuanku dan aku sama-sama pacar Cukin. Mulai sekarang, seluruh sekte Roh Kudus akan menjadi milik Cukin. Dengan kata lain, di sini di masa depan, akan menjadi rumahmu. Yah, masuk akal, Sueke, Ning Rongrong, Xiao Wu dan yang lainnya berkata dengan gembira. Jinger, aku tidak suka mendengar apa yang kamu katakan, kapan aku akan menjadi santapan santai. Cukin tersenyum sedikit, hehe, Cukin, aku tidak bermaksud begitu. Lan Jinger buru-buru menjawab, tapi, aku tidak salah. Kamu memanggilku dan tuan-tuan, bukankah rumah kami milikmu? Hahaha, Cukin tertawa dua kali, ngomong-ngomong, Ziji, bolehkah aku istirahat hari ini? Ya, Ziji mengangguk. Cukin tersenyum tipis, lalu menatap Lan Jinger dengan tatapan unik. Dan tatapan ini dengan cepat tidak tertangkap oleh Xiao Wu dan Qian Renshui. Cukin berpura-pura tidak bersalah, lalu berkata, baiklah, semua orang. Lelah hari ini, mari kita istirahat dengan baik. Kita tidak lelah, kata Zhu Zuyun, Zuking, Rongrong, Xiao Wu, Suir, Naer, Jinger, Kir, Lingling, mari kita lanjutkan latihan soft skill. Bagus, gadis-gadis itu mengangguk. Kalau begitu mari kita juga berlatih keterampilan air. Sujin menatap Lindai dan para wanita dari Universitas Tianshui. BK Yuji, Ayin Meiwu Kiwer Xiu Yingying Xiao Jiu, teruslah saling memijat hari ini. Kata Ziji sambil melihat organisasi kecil miliknya. Bagus, hei, kapan kalian semua berpisah untuk membentuk geng? Cukin tersenyum tipis. Saat kita beristirahat, kita tidak boleh membiarkan diri kita terlalu membosankan. Liu Erlong berkata, Huo Wu, Yan Yan, Steel, Dou Dou, Nightmare Yu, Pearl, Yaking, Yue Hua, siang-siang, mari kita pergi dan bercinta dengan diri kita sendiri. Benda, petik 2, Erlong, apa yang kamu lakukan? Cukin bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak akan memberitahumu. Liu Erlong tersenyum penuh kemenangan. Jangan beritahu aku. Cukin mengerutkan kening. Jangan khawatir, Cukin, semua yang kami lakukan adalah untuk melayanimu dengan lebih baik. Su Jin tersenyum. Benar-benar, Cukin menunjukkan senyum bahagia. Tang Yuehua, Ah Yin mengangguk dan berkata. Ketiganya Sujin, Ayin, dan Tang Yuehua, di antara wanita Chu dan Qin, relatif lembut dan baik hati. Bai Xiu Xiu, Wang Qiwer, Sueke, Ning Rongrong lebih nakal. Qian Renshui, Ziji, Liu Erlong, Xiao Wu, Yan Lingji, Medusa, Bibi Dong, Zhu Yundi, Gu Yuena, Dragon Phoenix lebih kuat. Zhu Zuking, Zhu Zuyun, Huliena, Mutiara Ungu, Brigit, Meng Yan, Dugugus, Lindai, dan Bai Chen Xiang agak netral. Qiu Ruoshui, Yu Hairu, Dou Dou, Nightmare Yu, Brigit, Nine Demon Ji, Yun Yun, Jian Ji, King Long, Sangguan Yaking, Yu Ji, Ye Lingling, Lan Jinger tunduk. Malaikat Yan, pengecualian, Mei Wu dan Bai Yingying, Longling. Pada saat ini, Cukin masih memikirkan soft skill dan pijat. Cukin tahu apa itu keterampilan air. Selain itu, Liu Erlong,
mereka bahkan lebih misterius. Namun, Chukin berubah pikiran, yang lebih menarik akan segera dimulai, jadi dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan berjalan menuju kamar. Ketika Chukin datang ke kamar, dia tidak langsung tertidur, tetapi membasuh tubuhnya terlebih dahulu. Dia sangat segar sehingga dia menunggu Lan Jinger. Boom! Pada saat ini, ketukan di pintu terdengar. Kemari, Chukin tersenyum ringan dan membuka pintu, hanya untuk menemukan bahwa itu bukan Lan Jinger di luar pintu, tetapi Qian Renshui dan Xiao Wu, Zhu Zuqing. Xiao Wu, Sue Zuqing, kenapa kalian? Chukin sedikit terkejut. Kenapa? Ini kami, kalian tampaknya sedikit tersesat. Qian Renshui tersenyum penuh kemenangan. Tidak, bagaimana mungkin? Chukin tersenyum tipis. Kamu tersesat saat itu. Xiao Wu berkata dengan mulut cemberut, seharusnya Jinger, bagaimana mungkin kita? Kau, bagaimana kau tahu? Chukin mengangkat kepalanya sedikit dan menatap langit-langit. Benar saja, Xiao Wu, saudari Sue, kau benar. Pria menyukai yang baru dan membenci yang lama. Zhu Zuqing berkata dengan acuh tak acuh. Zuqing, bukan berarti Chukin bosan dengan yang lama. Sebelum Chukin menjawab, Qian Renshui berkata lebih dulu, aku hanya bisa mengatakan bahwa pria ini lebih menyukai yang segar. Sue, kalian, bagaimana bisa kau berkata begitu? Chukin berkata dengan gusar, hari ini, awalnya adalah waktuku untuk beristirahat. Kebaikan Jinger sulit didapat. Kalau begitu bisakah kau menolak keramah tamahan kami? Xiao Wu berkata dengan tangan di pinggangnya. Ya, Qian Renshui dan Zhu Zuqing menjawab. Baiklah, mari kita tunggu Jinger datang. Chukin menggelengkan kepalanya. Chukin, apakah kau menungguku secara khusus ketika kau membuka pintu? Aku siap. Tepat pada saat ini, Lan Jinger datang ke pintu dengan seikat tali di tangannya. Lan Jinger tersenyum dan gembira, ketika melihat Xiao Wu bertiga, dia langsung meletakkan tali di belakangnya, dan berkata dengan heran, Xiao Wu, Zuqing, Sue, apakah kalian tidak berlatih soft skill? Lalu, saudari Jinger, bukankah kamu mengatakan bahwa Roh Kudus mengajarkan untuk menangani masalah yang mendesak? Qian Renshui bertanya secara retoris. Ya, dengan tali, kata Xiao Wu, menatap Chukin dengan tatapan kosong. Lan Jinger tiba-tiba menunjukkan senyum malu, dan kemudian berkata kepada Chukin, ya, aku ingat, aku masih memiliki banyak hal untuk ditangani, aku pergi sekarang. Namun, Lan Jinger tidak bergerak, Chukin telah berteleportasi kepadanya, memeluknya, dan kemudian menutup pintu kamar. Lan Jinger, Zhu Zuqing, Xiao Wu, Qian Renshui semuanya tercengang. Kecepatan Chukin terlalu cepat, terlalu mahir, semuanya dalam sekejap. Chukin tersenyum acuh tak acuh, dan mengangkat tali yang telah direnggutnya dari tangannya. Cuaca malam ini unik. Bulan jarang dan tak berawan, tetapi 4 bintang di sekitar bulan luar biasa indahnya, dan mereka tampaknya diikat oleh bulan dan tidak tega melepaskannya. Pada saat yang sama, angin bertiup seperti 4 bintang yang berdetak kencang. Di tengahnya, hujan turun deras. Hingga fajar menyingsing, saat fajar menyingsing, angin berhenti dan bintang-bintang terbenam, dan bulan digantikan oleh fajar. Pada saat ini, ketukan di pintu terdengar. Chukin segera terbangun dari tidurnya, menatap keempat wanita yang terbaring di tempat tidur, buru-buru menutupi mereka dengan selimut, dan kemudian bertanya, siapa? Ini aku, Chukin. Suara wanita cantik terdengar di luar pintu. Itu milik Bai Yingying. Chukin sedikit terkejut, segera bangkit, berpakaian dan membuka pintu kamar. Aku melihat Bai Yingying berdiri di sana dengan semangkuk sup. Bibi Yingying, mengapa kamu di sini? Tanya Chukin. Bai Yingying hari ini mengenakan gaun one piece berdada terbuka berwarna putih pucat, dan sepasang sepatu bot hak tinggi dengan tampilan yang sama di bawah kakinya. Ditambah dengan ekor kuda tulang ikan yang istimewa itu, benar-benar memiliki kedewasaan seorang wanita cantik. Begitu Anda membuka pintu, Anda dapat melihat kecantikan yang tiada taraf. Ini adalah hal paling membahagiakan yang selalu dimiliki Chu dan Qin. Kamu selalu memanggilku Bibi, apakah aku setua itu? Terlebih lagi, Chukin, kamu adalah pewaris Dewa Laut, dan aku adalah pelayanmu. Memanggilku Bibi tidak pantas. Bai Yingying tersenyum tipis, memanggilku, Yingying baik-baik saja. Baiklah, Yingying. Chukin tersenyum tipis ketika dia melihat pemandangan yang sudah dikenalnya ini. Kalau begitu, kamu di sini untuk memberiku sup.
Sup ayam bazen ini dibawakan untukmu oleh Mei Wu. Jawab Bai Yingying.